Ada waktu-waktu di mana seorang muslim tidak boleh membaca Al-Quran. Kata Ali radhiyallahu an, Nabi melarang diriku untuk membaca Al-Quran sementara aku sedang ruku atau sedang sujud dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya, sebagian ahli fikih mewajibkan tidak boleh membaca Al-Quran. Dan di sini menunjukkan ini juga larangan seseorang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri manfaatnya banyak sekali. Pertama, yang membaca Quran termasuk a'lan nas darajah. Allah berikan derajat tinggi karena dia mendapatkan 10 kebaikan pada setiap satu huruf yang ia keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita lewat media yang kita cintai ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita lewat media ini, semoga Allah kumpulkan kita juga di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para muslimin wal muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab yang terakhir Allah turunkan setelah sebelumnya Suhuf, kemudian Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim juga diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi bacaannya. Bukan hanya sekedar ditelaah isinya, tetapi juga ada nilai pahala bagi orang yang membacanya. Dan itu disyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu lam harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Maka siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka dia dapat satu pahala yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat pahala. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walaupun demikian, ada waktu-waktu di mana seorang muslim tidak boleh membaca Al-Quran. Secara umum, membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan. Karena al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang-orang yang mahir dalam membaca Quran itu bersama para malaikat yang safar ke sana kemari mendoakan para pembacanya. Tetapi ada waktu-waktu seorang muslim tidak boleh membaca Al-Quran. Kapan seorang muslim diharamkan membaca Al-Quran? Yang pertama, seorang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu suci. Dan seorang junub memiliki hadas besar. Dan Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu an qiraatil Qur'ani syai'un siwa janabah wa fi riwayat illal janabah. Kata Ali radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi waktu apapun untuk membaca Quran kecuali ketika saat junub.
Dari sini menunjukkan bahwa orang yang sedang junub sebaiknya menghindari membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bagi seorang wanita haid ataupun seorang wanita yang nifas, wanita haid dan nifas juga sama membawa hadas besar. Dan itu banyak sekali diisyaratkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika saat ruku dan sujud. Ketika saat ruku dan sujud dalam salat, maka seorang tidak boleh membaca Quran kecuali zikir-zikir yang dianjurkan saja. Dan itu juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, nahani Nabi sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Quran wa ana raqi aw sajid. Kata Ali radhiyallahu an, Nabi melarang diriku untuk membaca Al-Quran sementara aku sedang ruku atau sedang sujud dalam salat. Kemudian yang selanjutnya, sebagian ahli fikih mewajibkan tidak boleh membaca Al-Quran saat imam mengeraskan bacaannya dalam salat-salat jahriyah, kecuali membaca Al-Fatihah. Dan itu disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika insarafa min salati jahrin fiha bil qiraah. Jadi ada seorang sahabat yang membaca Quran, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat menghadap para sahabat dan mengatakan, hal qara'a ma'i ahadum minkum anifa. Apakah tadi ada orang yang membaca Quran sehingga menyala-nyala bacaanku, kata Rasul tadi? Maka seorang sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni aqulu ma li unazi al-Quran. Rasul melarang tidak boleh membaca Al-Quran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran keras dalam salat, kecuali surah Al-Fatihah. Dari sini menunjukkan ini juga larangan seseorang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga membaca Al-Quran di tempat-tempat yang penuh dengan kotoran, seperti al-khala, kamar mandi ataupun WC. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat melarang ketika ada seorang yang mengucapkan salam dan Rasul berada di khala, di dalam kamar mandi, maka Nabi tidak membalasnya, tidak menjawab salam maksudnya. Kalau salam saja tidak dijawab, bagaimana pula kemudian membaca Al-Quran? Maka seseorang tidak boleh membaca Quran di kamar mandi dan di tempat-tempat yang di situ penuh dengan najis, di tempat-tempat sampah dan yang semacamnya. Ada juga yang mengatakan makruh membaca Al-Quran di tengah-tengah wudu, karena Nabi SAW hanya membaca basmalah sebelum wudu dan tidak pernah bicara di tengah-tengahnya. Inilah di antara waktu-waktu dan tempat-tempat seseorang dilarang untuk membaca Al-Quran. Lalu kapan baca Quran itu sangat dianjurkan dan disunahkan? Pertama, sangat dianjurkan baca Quran itu pada sepertiga akhir malam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yanzilu fi kulli lailin, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzil fi kulli thuluthin minal laili wa dzalika kulla lailatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang meminta ampun? Hal min taibin, apakah ada orang yang bertobat? Hal min sa'ilin, apakah ada orang yang meminta? Hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa? Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yad'uni fa astajibalah, wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang berdoa ku kabulkan, barang siapa yang minta ku kasih, dan barang siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Jadi kata para ulama,
waktu yang sangat tepat membaca Quran dan sangat dianjurkanlah sepertiga malam akhir, karena di situ Allah turun dan juga para malaikat turun. Kemudian juga di waktu fajar yang kedua. Di waktu fajar yang kedua, ketika Anda melaksanakan sholat subuh, disitulah membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW ketika sholat subuh itu tidak kurang dari 100 ayat. Ya, karena memang di situ tempat di mana kita disaksikan para malaikat, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguhnya bacaan Quran dalam salat fajar itu disaksikan para malaikat. Kemudian juga setelah salat subuh juga dianjurkan membaca Al-Quran karena waktu itu waktu berkah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dan juga secara umum membaca Al-Quran adalah sangat dianjurkan kecuali waktu-waktu dan juga tempat yang sudah saya jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun membaca Al-Quran sendiri manfaatnya banyak sekali. Pertama, bahwa orang yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya dalam wajahnya. Karena bagaimanapun Al-Quran itu nur, cahaya. Maka siapa yang suka membaca Al-Quran akan tampak di wajahnya cerah, penuh dengan kebahagiaan, dan tidak kusut wajahnya. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Quran termasuk a'lan nas darajah. Allah berikan derajat tinggi karena dia mendapatkan 10 kebaikan pada setiap satu huruf yang ia keluarkan. Kemudian para pembaca Quran akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ketenangan hatinya, dan juga akan diangkat derajatnya pada hari kiamat. Termasuk juga orang yang membaca Quran, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi dia pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala pilihkan tempat yang tinggi di sorga berdasarkan sabda Nabi SAW ketika Allah memanggil para penghafal Quran. Maka Allah mengatakan, Iqra wartaq warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhirin ayati taqra'uha. Baca, naiklah, pilih tingkatanmu di sorga. Tartilkan bacaanmu sebagaimana kau mentartilkan bacaanmu di dunia, karena akhir tingkatan kamu di sorga disesuaikan dengan ayat yang kau baca di dunia. Dari sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil istimbat bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian juga di antara faedah membaca Quran bahwa dia akan diberikan kebaikan dan barakah. Karena Quran itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan barakah, dan orang yang membaca Quran mudah dikabulkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ini di antara fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Masya Allah.